Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Fatia Primara Suherman dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, tepatnya di Diploma 3 Gizi Reguler A. Di video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi bakteri patogen bahan pangan hewani dan identifikasi bakteri patogen bahan pangan nabati. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu identifikasi bakteri patogen bahan pangan hewani. Saya mengambil jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Patogen pada Olahan Daging Sapi Penyebab KLB Keracunan Pangan di Temanggung tahun 2018. Kasus KLB keracunan pangan terjadi di Bonjor, Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli 2018 dengan korban sebanyak 42 jiwa dan mengancam 950 penduduk. Diduga kasus KLB keracunan pangan disebabkan makanan berupa daging sapi rebus dan bumbu yang disajikan pada pesta rakyat. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap resiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan bakteri patogen di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung, Jawa Tengah tahun 2018. Penelitian ini dilakukan selama 8 hari pada tanggal 20 sampai 27 Juli 2018 di Laboratorium Mikrobiologi Klinis Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Yogyakarta. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSC, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, bedeponik, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Bahan yang kita gunakan adalah sampel olahan daging rebus dan bumbu, BHI, selenit broth, TSA, APW, SS atau Salmonella Shigella, XLD, EMB atau Eosin Methylene Blue, MC, CR, MSA, TCBS, ID broth, dan antiserum H7. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya, yaitu dengan sampel daging sapi, rebus dan bumbu dicacah hingga halus. Kemudian diinokulasi ke medium pengkaya BHI, selenit broth dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya yaitu inokulasi pada medium selektif, inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Selanjutnya ada uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasi ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasi pada MSA, isolat yang berasal dari TSA diinokulasi pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasi pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasi pada MC. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada uji biokimia. Setelah itu tes antisera Escherichia coli, yaitu permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Setelah itu, inokulasi sampel daging sapi rebus dan bumbu pada medium pengkaya untuk memperbanyak jumlah koloni sel bakteri dilakukan pada medium BHI, selenit broth, dan APW. Koloni bakteri pada medium pengkaya diinokulasi pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan secara spesifik. Pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB, daging bumbu pada medium CR dan MC. Bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik. CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru, dan
pada MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. EMB atau Eosin Methylene Blue agar merupakan medium selektif untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. Bakteri E. coli menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap atau violet dan berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. MC agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. MC dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri yang memfermentasikan laktosa dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan rebus di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Mannitol salt agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri patogen Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Spesies patogen dari Staphylococcus sp memfermentasikan mannitol dan memproduksi asam, menyebabkan pH turun sehingga warna medium menjadi kuning dan karakteristik koloni berwarna kuning. Biasanya merupakan Staphylococcus aureus. Pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar berwarna putih hingga abu-abu. Triptik soya agar merupakan medium yang umumnya digunakan untuk kultivasi Salmonella typhi dan Bacillus. TSA mengandung dextrosa, NaCl dan agar sehingga cocok untuk pertumbuhan Bacillus sp. Pertumbuhan koloni Salmonella dan Vibrio cholerae negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Hasil pertumbuhan koloni bakteri yang positif diinokulasi pada medium BHI untuk pengkayaan jumlah koloni bakteri sebelum dilakukan uji penegasan. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus positif pada daging rebus ulangan pertama dan daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning, sementara pada daging rebus ulangan kedua bersifat negatif. Pada medium MSA, terjadi perbedaan hasil antara daging rebus ulangan pertama dan kedua menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus pada medium TSA adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan bedeponik. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus dan Bacillus. Sementara pada daging sapi berbumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Keberadaan Staphylococcus kiuri pada sampel daging sapi merupakan penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung. Kontaminasi Staphylococcus ini pada daging sapi rebus kemungkinan bersumber dari lingkungan seperti rumput, tanah, dan air yang dikonsumsi dan menginfeksi sapi. Tes antisera untuk mengetahui patogenitas E. coli pada sampel daging sapi bumbu. Didapatkan hasil E. coli pada sampel tidak bersifat patogen. E. coli O157H7 memiliki antigen flagella yaitu H yang memiliki struktur yang panjang. Antigen H memiliki spesifitas serologi yang ditentukan dari epitopnya. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI nomor 16 tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan, batas maksimum cemaran E. coli pada produk olahan daging adalah 10 koloni per gram. Koloni E. coli pada sampel daging olahan yang melebihi ambang batas yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya kasus KLB keracunan pangan di Temanggung. Kesimpulan dari jurnal yang pertama yaitu KLB keracunan pangan di Temanggung tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus kiuri pada sampel daging sapi rebus dan E. coli pada daging sapi bumbu. Lalu, jurnal selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang identifikasi bakteri patogen bahan pangan nabati.
Saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Mikrobiologi Beberapa Susu Kedelai Tanpa Merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kontaminasi makanan atau minuman adalah terdapatnya bahan atau mikroorganisme dalam makanan atau minuman secara tidak sengaja. Bahan atau organisme yang berbahaya tersebut disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan atau minuman kadang-kadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estetis dari makanan dan minuman tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara eksperimental, yang merupakan penelitian di laboratorium dengan menggunakan eksperimen sederhana. Alat-alat yang kita butuhkan pada penelitian ini adalah autoklaf, botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator aerob, lampu spiritus, laminar airflow, oven, ose bulat, spoit, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan timbangan analitik. Lalu bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Aquades, etanol 70%, medium eosin methylene blue agar, medium lactosa broth, medium mannitol egg yolk, polymyxin agar, medium nutrien agar, medium potato dextrosa agar, medium peptone water, medium selenit cetizen broth, medium Vogel Jansen agar, medium Salmonella Shigella agar, dan sampel susu kedelai tanpa merek. Lalu prosedurnya adalah yang pertama kita harus mensterilkan alat-alat, lalu melakukan pengambilan sampel, lalu pengenceran sampel. Lalu tahap setelah pengenceran sampel yaitu pengujian mikrobiologis, yaitu penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count, lalu penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count, dan penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number. Lalu, dalam penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number, terdapat tes perkiraan dan tes penentuan. Dan tes penentuan terbagi menjadi identifikasi bakteri Salmonella, identifikasi bakteri Staphylococcus aureus, dan identifikasi bakteri Bacillus. Lalu, pada pengujian sampel penentuan angka lempeng total bakteri, hasil analisis data angka lempeng total bakteri dengan metode standar plate count menunjukkan bahwa sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan berdasarkan SNI. Lalu selanjutnya penentuan angka lempeng total jamur. Hasil analisis data angka lempeng total jamur dengan metode standar plate count menunjukkan bahwa sampel C memenuhi persyaratan tetapi sampel E dan H tidak memenuhi persyaratan kapang berdasarkan SNI. Selanjutnya, ada penentuan jumlah koloni bakteri coliform secara MPN. Hasil analisis data penentuan jumlah bakteri coliform secara most probable number pada sampel C, E, dan H menunjukkan bahwa sampel telah memenuhi persyaratan SNI. Selanjutnya, identifikasi bakteri patogen. Pada penelitian ini, diidentifikasi mikroba patogen digunakan media pengkaya dan dilanjutkan ke medium selektif. Beberapa medium ini digunakan untuk identifikasi mikroba patogen antara lain medium SCB dilanjutkan ke medium selektif Salmonella Shigella agar, untuk identifikasi Salmonella, peptone water dilanjutkan ke medium selektif Vogel Jansen agar, untuk identifikasi Staphylococcus aureus, dan medium mannitol egg yolk polymyxin agar, untuk mengidentifikasi bakteri Bacillus cereus. Pada penelitian ini dilakukan pengujian beberapa sampel susu kedelai tanpa merek. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat tingkat keamanan sampel dari segi mikrobiologis, sehingga digunakan perbandingan sampel untuk melihat tingkat kontaminasi mikroorganisme. Pengerjaan menggunakan pengenceran dengan variasi konsentrasi yaitu 100, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, dan 10 pangkat minus 4. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi yang berbeda dengan mengurangi tingkat kontaminasi sehingga memudahkan pengamatan bakteri atau koloni yang tumbuh serta untuk menginaktifkan pengawet yang ada dalam sampel. Hasil yang diperoleh pada jumlah angka lempeng total bakteri pada sampel C adalah 7,5 dikali 103 koloni per mililiter. Sampel E adalah 8,5 dikali 103 koloni per mililiter dan sampel H adalah 3,7 dikali 103 koloni per mililiter. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan SNI,
yaitu 5 kali 104 koloni per mililiter, maka semua sampel telah memenuhi persyaratan jumlah nilai ALT. Sedangkan untuk angka lempeng total kapang didapatkan hasil pada sampel C adalah 2,6 kali 101 koloni per mililiter, sampel E adalah 5,1 dikali 101 koloni per mililiter, dan sampel H adalah 7,0 dikali 101 koloni per mililiter. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan SNI, bahwa susu kedelai tidak diperkenankan. Angka lempeng total jamur lebih dari 5 kali 101 koloni per mililiter, maka sampel C telah memenuhi persyaratan, sedangkan sampel E dan H memiliki nilai di atas batas maksimum kapang yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya proses pembuatan yang kurang aseptis, kemasan dan penyimpanan sampel yang kurang baik. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan persyaratan SNI, untuk MPN coliform yaitu kurang dari 3 pm per mililiter, maka sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan secara mikrobiologis berdasarkan nilai MPN. Kemudian pada medium lanjutan hasilnya negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan SNI tentang bakteri Staphylococcus aureus, yaitu 1 kali 102 koloni per mililiter. Dari pengujian sampel C, E, dan H medium selektif Salmonella Shigella agar yang telah dilakukan diperoleh hasil yang negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan SNI tentang bakteri Salmonella, yaitu negatif per 25 ml. Dari hasil analisis kuantitatif yang meliputi standar plate count pada ALT bakteri dan angka kapang, MPN coliform, identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus, serta analisis kualitatif yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi persyaratan. Namun, sampel E dan H pada pengujian angka lempeng total atau ALT kapang melebihi penetapan standar nasional Indonesia, yaitu 5 kali 101 koloni per mililiter. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan SNI tentang produk susu kedelai, yaitu bakteri patogen coliform negatif, Salmonella negatif, Staphylococcus aureus negatif, dan Bacillus cereus negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mikrobiologi pangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.